kebetulan saya dalam rangka Bundakan Dong Sedunia, saya duduk di DKI, wilayah DKI. Bundakan Dong Sedunia ini adalah saya sebagai ketua pendidikan adat hukum dan budaya. Cocok, pertanyaannya cocok ke saya. Dan memang saya bersyukur sekali kebetulan sekali memang saya di Minangkabau Bundakan Dong pakai baju kurung sekarang ini. Kita mau generasi ke depan ini adalah bagaimana caranya milenial ini ke depan. Maaf ya, jangankan kita anak-anak sekarang ya, yang umur saya aja ada yang udah lama nggak pernah pulang kampung sehingga nggak ngerti pakai baju kurung, nggak ngerti pakai baju kebaya pendek dan kebaya panjang. Zaman dulu orang kan semua pakai. Nah memang saya lihat, saya baru ngomong sama Ibu Cici tadi, zamannya Pak Jokowi mulai tidak mengeluarkan jas. Ingat nggak kalau lagi 17 Agustus Pak Jokowi dan teman-teman pejabat lain pakai budaya, itu saya bahagia banget. Minangkabau lah, Jawa lah, Kalimantan lah, semua sadar. Nah itu bagus sekali. Maunya saya, walaupun Pak Jokowi nggak jadi presiden lagi, mestinya kebiasaan yang memakai adat budaya Indonesia ini kita Nusantara kita teruskan, kita lanjutkan. Tapi pakailah yang benar. Umpama kalau dia pakai baju jangan dipendek-pendekin, pakai celana jangan dipendek-pendekin, pakai kain jangan dipendek-pendekin, pakai baju tangan sendiri jangan dipendek-pendekin. Kalau bicara dari segi budaya, tapi kalau mau modifikasi silakan, tapi memang nilainya beda. Tapi nggak apa-apa, tetap kita berikan kepada generasi ke depan bahwa pakailah yang sebenar-benarnya. Kenapa? Budaya Indonesia ini luar biasa, di luar negeri amat sangat dipuji, bagus sekali. Dan dari Sabang sampai Merauke itu pakaiannya luar biasa. Nah sekarang nampaknya saya lihat kok serentak ya, apa karena ini memang pengaruh dari Bapak Presiden ya, sudah mulai seluruh daerah saya lihat memakai baju daerahnya. Jadi kalau acara Nusantara sering-sering dibikin bagus banget. Jadi yang orang Aceh pakai Aceh, Batak pakai Batak, Padang pakai Padang, itu luar biasa. Semua saya lihat bagus, tapi pakailah pada saya tadi cuma tempatnya. Tadi saya cuma membantu mengarahkan bahwa pakai daerah jangan pakai sepatu boot. Itu tadi itu karena sepatu cats jangan. Cat itu kan baju untuk olahraga. Nah maksud saya pakai sebenarnya nanti keren banget. Benar luar biasa menurut saya. Alhamdulillah, semoga ke depan semua kita sehat lahir batin. Semua generasi yang milenial ini nanti melihat juga bahwa jangan mentang-mentang dia masih muda tuh mau lihat ke luar negeri. Balik lihat ke dalam bahwa inilah budaya kita Indonesia yang penuh dengan ragam adat budaya dari Sabang sampai Merauke. Ya enggak, Ibu Cici tanya nih, Ibu Cici luar biasa udah keliling dunia paling tahu. Saya juga alhamdulillah keliling dunia, saya bangga bahwa Indonesia luar biasa. Pakaian kita nggak kalah dari orang-orang luar, ya kan? Jadi saya yakin Nusantara sering-sering dibikin luar biasa. Ya Bu Cici ya. Cici atau Kak Ica? Pendapatan milenial nih. Jadi kebetulan saya juga sekarang lagi ambil kuliah S3 di Fakultas Ilmu Budaya UI. Dan kenapa saya senang sekali karena memang kebudayaan kita itu Indonesia ini yang paling bisa kita banggakan di mata dunia. Makanya kami pengen, saya juga ada komunitas namanya Milenial Cinta Budaya. Di situ saya juga ketua umum, makanya saya pengen banget arahan dari ibu-ibu senior supaya kita milenial ini bisa melestarikan budaya, jangan sampai kita salah gitu loh. Kayak tadi saya dikasih tahu juga, Ica jangan pakai dipendek-pendekin, habis dapetnya begini gitu kan, kita nggak tahu. Dan kadang-kadang kan kita lihatnya fashion ya kan, nah terus tapi kan kita memang harus ini ada pakemnya gitu. Nah itu yang kami dari Milenial Cinta Budaya juga perlu dari Ibu Ida dan ibu semua ini untuk belajar supaya kebudayaan kita ini tetap lestari, karena budaya kita ini kita nggak bisa dikalahkan di mata dunia manapun, dan ini adalah kebanggaan kita yang patut kita lestarikan. Jangan sampai budaya kita nanti punah, karena sekarang banyak anak-anak muda yang lebih seneng K-pop lah ya kan, dan yang lain-lain, bahkan nggak mau pakai kebaya. Nah itu yang harus kita galakkan terus. Saya sih berharap kegiatan seperti ini akan terus dan akan mengajak anak-anak muda lainnya gitu, yang lebih kekinian, supaya mereka tahu ini budaya kita tuh keren banget loh gitu. Nah itu yang harus kita tunjukkan kepada generasi penerus. Ada lagi tanggapannya Pak Ketua? Nah yang ini Ketua. Terima kasih kepada kawan semuanya. Saya selaku Ketua Komunitas Pelestarian Budaya Nusantara, Ibu Dwi Mulyani. Pada kesempatan ini sangat bahagia sekali. Kenapa? Karena saya sudah mulai mengeksekusi, take action on a little bit. Walaupun hanya one step, I think it is the first time for me
to the best for Indonesian culture or heritage culture in Indonesia. Ini adalah langkah kecil yang saya lakukan pada acara Semarak Budaya Nusantara yang kami laksanakan di Toba Dream ini. Jadi hasil kolaborasi ini tentu saja akan membuka mata kita dan memberikan perform atau ekspresi masyarakat kita yang notabene memang banyak budaya-budaya, seni budaya Nusantara di berbagai komunitas yang ada di sekitar Jakarta dan komunitas UMKM yang mengambil partisipasi di sini. Seperti tadi yang Ibu Ica katakan bahwa kegiatan ini positif sekali ke depannya dan tentu saja generasi milenial harus diikutsertakan, take part from this like this. Oke, jadi mengambil bagian kegiatan seperti ini yang memberikan pengaruh positif atau influencer. Kita sebagai orang yang menginfluencer mereka supaya mereka mempunyai sense of belonging, mencintai budaya bangsa Indonesia yang menjadi kebanggaan kita sebagai rakyat Indonesia, bukan hanya sekedar bicara tapi dibuktikan dengan tindakan action, tindakan nyata bahwa kita cinta Indonesia. Mari sama-sama kita lestarikan, kita cintai, kita banggakan untuk Indonesia yang lebih bermartabat, Indonesia yang lebih baik. Mari kita lakukan walaupun hanya satu langkah. Terima kasih. 3 kata dong buat dari wanita Sarina Berkebaya. Kami sudah mengadakan Nusantara itu dengan angklung kami punya. Terus kami berbatik, berkebaya. Terus bergabung juga dengan Uni Idaleman untuk apa sih Etika Berbusana. Tari-tarian tadi yang kita ada itu kita spesial dari Bandung, kita ada yang datang Bandung untuk sini untuk memeriahkan acara ini. Angklung juga kita belajar kilat nih, kita tuh sebenarnya kita tuh wanita Sarina berkebaya, tapi kita mau buka dengan tarian juga bisa, angklung juga bisa. Kayaknya itu aja deh Pak ya. Dan alhamdulillah keren. 3 kata Bu dari komunitas ini Bu. 3 kata. Nah, yang lainnya, yang lainnya pendapat. Kami dari Bakul Budaya FIBUI melakukan tindakan nyata dalam pelestarian kebudayaan dalam bentuk setiap Sabtu pagi kami selalu mengadakan kegiatan tari tradisional, kemudian musik tradisional, kemudian latihan meditasi untuk kesehatan dan berbagai kegiatan lainnya untuk benar-benar bagaimana kita melestarikan budaya tidak hanya sekedar bicara tapi tindakan langsung membangun pemajuan kebudayaan harus dari akar rumput, yaitu dari bawah. Jadi tercipta kecintaan terhadap bangsa ini sebagai jati diri bangsa, khususnya untuk anak-anak milenial. Jaya terus kebudayaan Indonesia. Ibu sekalian, Saya sebagai penasihat dari WSB Wanita Sarina Berkebaya mengharapkan pemerintah terutama pada Kementerian Kebudayaan untuk mendukung setiap adanya event-event. Jadi sekali lagi insya Allah pemerintah juga akan membantu agar para seniman yang mempunyai pelaku budaya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Mbak Ai. Sedekah hutan berarti ceritain sedekah hutan enggak? Sedekah hutan. Ya, saya juga menambahkan dari Bakul Budaya FIBUI, kita sama-sama di sini tidak hanya melestarikan kebudayaan tapi merawat bumi, dan merajut kebinekaan. Dan tadi menambahkan dengan Mbak Dewi, salah satu aksi nyata kita juga merangkul milenial dan Gen Z untuk sama-sama ikut turut serta saling memajukan, dan mereka juga ikut aktif dalam kegiatan kami setiap hari Sabtu. Ibu, Kita ada sedekah hutan setahun setiap Juni ya Mbak ya, dan Hari Tenun Nasional. Hari Tenun Nasional. Ibu sendiri sekalian Bu. Nah ini Ibu nih. Terima kasih. Saya dari Wanita Bersanggul Indonesia Jabodetabek. Kebetulan saya koordinatornya. Nah, jadi salah satu dari tujuan melestarikan budaya melalui sanggul dan kebaya supaya tidak punah ya. Betul. Itu aja sih. Jadi melalui dengan event-event yang kita nanti pengennya sih kan sudah ada hari kebaya, pengennya juga akan ada hari bersanggul seperti itu sih.
Jadi bukan ibu-ibu aja yang pakai sanggul ya, anak muda, anak milenial juga ya Bu ya? Anak muda, milenial juga komunitas juga, tapi sudah ada sih. Sudah ada ya? Iya. Oke, siap. Oke, sama-sama. Bu, saya izin boleh pertanyaan terakhir nggak Bu? Sebentar ya. Ini kan Mas Pramdul. Nanti ada salah satu program untuk di wilayah Jakarta nih. Apalagi kan ini kan komunitasnya sudah kompak. Jakarta Festival ya Bu ya. Dia sekarang ini kan sudah diangkat menjadi abang. Dalam arti dia menjadi gubernur yang untuk Betawi. Nah, kira-kira nanti saat programnya diwujudkan dan memang dia memperjuangkan seniman agar nanti di tim ini nanti menjadi pusat seniman, budaya dan lain sebagainya. Apa sih yang nanti menjadi harapan untuk Mas Pramdul? Ya. Karena dia akan mengadakan Jakarta Festival loh. Berarti kan nanti kan acara-acara ini nanti bisa diajuin ke Pramdul. Saya kebetulan saya udah ngobrol, saya dari kecil berteman sama dia. Saya kebetulan dia memang selain dari dia aktor dan dia juga memang saya lihat dari segi senimannya bahwa dia itu anak seorang seniman dan dia juga ada darah bapaknya itu orang Minang. Dan saya jujur bilang sama Bang Dul sebelum dia jadi gubernur sekarang nih, bahwa saya punya rencana, saya bilang ya buat saya sekarang Bundok Kandung Sedunia ya, saya pengen bikin buku, saya bikin fashion show, tapi orang Minang apakah istri Jawa, orang Minang apakah suaminya Jawa, terserah, tapi ada Minangnya salah satu dari aktor atau dari artis ini, saya mau tampilkan mereka pakai baju datuk, istrinya pakai mundukan doang ya sesuai dengan bidang saya saat ini ya. Terus nanti mereka fashion show apa dengan anak-anak kecil pakai baju kurung, pakai datuk. Terus nanti akan saya bikin buku. Nah si Dangdul udah setuju. Nah begitu dia, kemarin kan saya ikut kampanye sama dia. Sama Raffi Ahmad juga. Raffi Ahmad kan istrinya Minang. Atta Halilintar dia istrinya Jawa, tapi tetap bisa. Banyak lah, udah saya hitung ada 20 lebih lah orang Minang yang artis yang mau saya bikin buku, tapi untuk mengumpulkan mereka bersama, bisa fashion show di mana, saya yakin kalau sponsor bisa lah, saya minta sama si Raffi, sama Atta, sama Dul. Tapi waktu memperkumpulkan orang-orang yang sibuk ini bisa nggak? Kapan? Nah itu. Jadi saya dengan si Raffi, kan kami kan ada komunitas senior, artis-artis senior, masuk si Rano. Kita bilang kita giatkan ini budaya bangsa ini dengan Dul. Biasanya DKI itu suka kasih sponsor tempat. Terus kayak apa namanya Taman Ismail Marzuki, kalau sewa mahal satu hari 1,5 juta. Kalau dengan DKI bisa gratis. Kalau kita kerjasama. Nah, makanya saya berharap mari kita sampai siapapun mungkin yang nggak tahu bersatu-satu ketika ini yang acara sekarang apa nih Nusantara kita bikin di tim. Kita minta sponsor gratis dari gubernur. Bisa lewat saya minta dengan Rano. Insya Allah bisa. Jadi alhamdulillah Dul menurut saya selain dia bukan karena dia terkenal, bukan dia orang Minang. Jadi di samping dia pernah jadi gubernur, walaupun di Banten, sekarang dia wakil gubernur, terserah lah. Tapi yang jelas dia pantas dan dia berhak dan dia bisa kita manfaat bukan karena mentang-mentang aji mumpung, bukan. Kebetulan memang dia darah seninya bagus dan dia orangnya juga bagus. Ya low profile, orangnya nggak sok pengen tok, nggak, buktinya dia nggak. Tapi kalau dia terpilih itu karena memang semua kawan-kawan memang memilih dia, memang pantas kan gitu loh. Jadi apalagi tadi harapannya tadi apa? Untuk pemerintahan gubernur Mas Pramdul terkait dengan pelestarian budaya. Nah, dan saya berharap kedepannya Dul semakin ini semua rakyat kayak memilih dia banyak kemarin kan ya, nggak nyangka kan. Saya yakin Jakarta ini tambah maju lagi dan keseniannya makin lebih ditinggikan lagi gitu loh. Bukan mentang-mentang dia sidul ya, tapi memang dia aktor asli, real. Dia bukan comotan, satu kedua dia bukan pengusaha, dia Minang seniman tulen. Dan saya yakin nanti dengan banyak kawan-kawan datang ke dia ngasih tambahan masukan, kita bersinergi lah supaya generasi ke depan ini bahwa kita orang asli, orang berbudaya, kita tinggalkan budaya. Syukur-syukur kayak zaman dulu. Zaman dulu DKI kan bawa misi budaya bangsa keliling. Sebenarnya ada Yop Afi dulu, ingat nggak? Iya. Sekarang udah nggak ada lagi. Mudah-mudahan dengan Dul, ini penari keliling dunia juga zaman Pak Harto. Nah, maksud saya barangkali kita penasihat bisa kita mau bikin lagi kayak dulu. Kita cari sponsor kayak dulu. Daripada sponsor habis begitu aja, saya yakin ya Pak Presiden sekarang dia juga punya seni ya, dan dengan pejabat-pejabat yang berkaitan dengan kebudayaan. Saya yakin mungkin Dul bisa lebih mengangkat derajat
budaya ini lebih Indonesia ke luar negeri kembali lagi bisa jadi baik lagi, jadi hebat lagi gitu, insya Allah. Yang penting kita semua sehat lahir batin dulu. Amin, amin, amin. Dan kita diberkahi Allah, dimudahkan selamat baik di dunia pun akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan udah, terus untuk pemilihan presiden udah, pemilihan gubernur udah, semoga kayak kedepannya terus nanti jalanan diperbaiki, semua diperbaiki, Harus. Indonesia menjadi bisa goes internationally and you know becoming greater and make everything greater. Nah, ini milenial nih. Bu, nama sebentar, nama lengkap Ibu Dwi sebagai sebagai ketua Pelestarian Seni Budaya Nusantara. Terkait pertanyaan Bapak tadi, saya katakan bahwa Sidul itu atau yang disebut Bapak Rano Karno itu adalah kakak kelas saya ketika saya sekolah SMA. Saya kebetulan adik kelasnya beliau di SMA Negeri 6 Jakarta, dan saya juga punya ikatan secara solidarity karena dia adalah kakak kelas saya ketika saya sekolah di SMA 6, karena saya sejatinya adalah orang Kebayoran Baru dari kecil hingga saat ini. Kemudian terkait dengan pertanyaan Anda terkait dengan pelestarian seni budaya Nusantara, tentunya saya sangat appreciate sekali dan saya sangat antusias untuk bisa hal-hal ini kita sepakati untuk bisa kita wujudkan dalam bentuk action. Kalau hanya sekedar bicara, semua orang bisa bicara. Kalau cuma sekedar bicara, anak kecil, anak TK pun bisa. Tapi bagaimana kita bisa mewujudkan take part in this culture, heritage culture, tentu saja ini sangat kita butuhkan saat ini. Jadi bukan hanya sekedar bicara, tapi mari kita wujudkan, mari kita bantu Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno sebagai pimpinan Kota Jakarta City ini sekarang, Kota Jakarta City yang kita cintai dan kita banggakan dengan kita mengambil take part, mengambil bagian dari komunitas kita yang kita miliki. Itu saja, mudah-mudahan ke depannya budaya-budaya atau tempat-tempat budaya yang ada di sekitar Jakarta seperti contohnya Lintas Melawai, saya berharap bisa dipatenkan oleh Bapak seperti janji Pak Rano Karno tempo hari ketika saya juga perform di sana Lintas Melawai. Saya waktu itu dengan angklung happy di sana sempat perform, dan saya sampaikan kepada Bapak waktu itu masih kampanye ya Bapak Rano Karno bahwa saya berharap Lintas Melawai itu dijadikan ikon, wadah, tempat di mana para seniman bisa mengekspresikan, bisa mengeksekusi apa-apa yang menjadi ide-ide atau kreativiti mereka di dalam budaya. Barangkali itu saja harapan saya. Dan saya salah satunya adalah komunitas pelestarian seni budaya yang concern ke situ terkait dengan pertanyaan Bapak tadi. Barangkali itu saja. Terima kasih. Saya minta nama-namanya aja. Ibu nama Ibu sebagai Wina Serafina. Sebagai Ketua Wanita Sarina Berkebaya. Oke, Ibu. Saya Ida Leman. Saya di sini sebagai artis yang diundang sebagai bintang tamu talk show. Ibu sendiri? Saya Cici Gusti sebagai penasehat di Wanita Sarina Berkebaya. Ibu? Saya Dewi Marhaini dari Bakul Budaya. Bakul Budaya. Ini Ibu? Ayu Suminar dari Bakul Budaya. Bakul Budaya. Kak Ica? Prisya Suherman, Ica dari Muldoko Center. Iki? Halo, saya Maureen Irwinsyah, saya model dan aktris seniman. Ini Ibu? Saya Haini sebagai koordinator Wanita Bersanggul Indonesia Jabodetabek. Ibu? Saya Reni Mayasari, bendahara dari Wanita Sarina Berkebaya. Gini? Saya Widi Sobandi, saya sebagai pengisi acara dan penari. Ibu ada yang mau sampaikan terkait dengan acara ini pelestarian kebudayaan? Tadi kan baru datang ya, Ibu. Okay. Saya itu salah satu dari pengisi acara yang memang mengusung untuk melestarikan budaya ini dengan memperkenalkan kepada anak-anak muda dan malah anak kecil. Makanya tadi saya bawa itu, walaupun acaranya itu acara orang tua, gitu, acara yang ibu-ibu ini, tapi saya bawa anak kecil, ada yang SD, ada yang SMP, kemudian ada yang SMA, dan ibu-ibu yang seumuran saya. Jadi sengaja biar memperkenalkan bahwa mereka dengan menari tradisional itu mereka bisa membahagiakan orang tua mereka. Seperti hanya tadi dilihat sendiri kan di saat closing, semua bergembira, semua umur bergembira. Makanya saya akan terus melestarikan ini dengan memperkenalkan kepada anak didik saya untuk tetap menari dan mencintai budaya Indonesia. Oke, terima kasih. Tadi diulang namanya?
Widi Sobandi. Sebagai? Sebagai pelatih dancer. Oh, pelatih dancer. Pelatih tari. Oke, makasih ya. Sama-sama.